Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah Anda terbangun tiba-tiba pada jam 3 pagi tanpa sebab, tanpa alarm, tanpa gangguan apapun? Lalu Anda hanya termenung, bertanya-tanya, kenapa saya bangun di jam segini? Sebagian orang mungkin menganggap itu kebetulan. Namun, dalam pandangan Islam, tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki makna dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah sedang memanggil nama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jam 3 pagi termasuk dalam waktu sepertiga malam terakhir, yaitu waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat inilah Allah menawarkan rahmat dan ampunan kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'ad dunya hina yabqa tuluts al-lail al-akhir fayaqul man yad'uni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni faghfirlah, yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika Anda terbangun pada jam 3 pagi, jangan terburu-buru tidur lagi. Mungkin Allah sedang menunggu Anda untuk berbicara dengannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya,
Malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita telusuri bersama apa sebenarnya makna terbangun di jam 3 pagi dalam pandangan Islam. Mengapa waktu itu begitu istimewa, dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika Allah membangunkan kita di waktu itu. Yang pertama, waktu yang penuh keberkahan sepertiga malam terakhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita pahami terlebih dahulu. Jam 3 pagi itu termasuk waktu sepertiga malam terakhir, saat langit dunia dipenuhi rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala turun untuk mendengarkan doa hambanya. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni." Sahabatku, jika kita terbangun di waktu ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara kepadanya. Kemudian yang kedua, waktu untuk merenung dan refleksi diri. Setelah kita tahu betapa mulianya waktu ini, mari kita lihat dari sisi yang lain. Waktu itu juga menjadi momen terbaik untuk muhasabah diri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat." Keheningan jam 3 pagi memberi kita ruang untuk bertanya, apakah amal ibadahku sudah cukup? Apakah aku sudah jadi hamba yang taat? Apakah aku siap jika malaikat maut datang malam ini? Lalu yang ketiga, ini adalah saat Allah menyebut namamu. Sahabat beriman, tahukah Anda, bisa jadi saat Anda terbangun di jam 3 pagi, Allah sedang menyebut nama Anda, bukan secara suara, tapi dalam kasih sayangnya. Allah memilih membangunkan Anda dari sekian miliar manusia di bumi agar Anda datang kepadanya. Hadis sahih tadi menegaskan bahwa di waktu itu Allah mendekati hambanya, menunggu doanya, rintihannya, dan istighfar mereka. Maka jangan sia-siakan momen itu, karena itu adalah waktu intim antara kita dengan Allah. Yang keempat, waktu yang ideal untuk sholat tahajud. Dan inilah amalan yang paling dianjurkan di waktu itu, yaitu sholat tahajud. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kerjakanlah sholat malam, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Ia mendekatkan kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan menjauhkan penyakit dari tubuh. Tahajud adalah ibadah rahasia antara kita dan Allah. Tidak ada yang tahu, tapi Allah menyaksikan setiap tetes air mata kita di sujud malam itu. Yang kelima, waktu untuk zikir dan mengingat Allah. Sesudah sholat,
jangan buru-buru beranjak. Gunakan waktu itu untuk berzikir. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir di jam 3 pagi ibarat membersihkan kaca hati dari debu dunia. Tenang, hening, tapi dalamnya luar biasa. Yang keenam, tanda Allah memberi waktu untuk berbenah. Sahabatku, pernahkah terlintas di hati, mengapa Allah bangunkan kita di jam itu? Mungkin karena ada urusan hidup yang perlu diperbaiki, ada dosa yang perlu disucikan, ada niat baik yang perlu segera diwujudkan. Allah memberi kita waktu istimewa agar kita bisa menyelesaikan urusan dunia dan akhirat dengan hati yang bersih. Gunakan jam itu untuk berdoa, membaca Al-Quran, atau memperbanyak istighfar. Lalu yang ketujuh, kesempatan untuk mendekatkan diri dalam keheningan. Bagaimana rasanya saat dunia tertidur, tapi kita terjaga di hadapan Allah? Itu adalah momen spiritual yang luar biasa. Keheningan malam bukan kekosongan. Itu adalah ruang suci untuk berduaan dengan Allah. Tidak ada yang lebih indah dari doa yang terucap lirih di tengah kesunyian malam. Yang kedelapan, pertanda adanya perubahan besar dalam hidup. Terkadang Allah membangunkan kita bukan tanpa sebab. Ada kalanya itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan perubahan besar dalam hidup kita. Mungkin perubahan dalam karir, keluarga, atau iman kita sendiri. Waktu sepertiga malam terakhir menjadi kesempatan untuk meminta petunjuk agar kita siap menyambut perubahan itu dengan sabar dan tawakal. Dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan bahwa hidup selalu penuh dengan ujian. Maka orang yang mau bangun di malam hari adalah orang yang sedang disiapkan oleh Allah untuk menjadi lebih kuat dan lebih matang dalam iman. Yang kesembilan, pengingat tentang kematian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bangun di jam 3 pagi juga bisa menjadi peringatan lembut dari Allah tentang kematian. Di waktu itu suasana begitu sunyi, mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita juga akan terbangun di alam yang berbeda. Malam hari adalah waktu terbaik untuk merenung. Seandainya malam ini adalah malam terakhirku, sudah siapkah aku? Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat, agar kita hidup dengan lebih bermakna dan beriman. Sahabat, jika malam nanti Allah membangunkanmu di jam 3 pagi, jangan abaikan panggilan itu. Bangunlah perlahan, ambillah air wudhu, sujudlah di hadapannya. Karena bisa jadi itu adalah momen paling indah dalam hidupmu, saat Allah benar-benar dekat dan mendengar setiap bisikan hatimu. Allahumma ij'alna min ibadika alladzina yakumuna al-lail wa yabkuna khasyataka waghfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina ajmain. Ya Allah, jadikan kami hamba yang gemar bangun malam, menangis karena takut kepadamu, dan ampunilah kami serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.